Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik kakak sangat senang karena hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah online ABC Ujung. Adik-adik, tahu nggak hari ini kita memperingati apa? Memperingati apa yo? Nah adik-adik, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan telah mati, Tuhan bangkit, dan Tuhan naik ke sorga. Untuk apa sih Kak Tuhan naik ke sorga? Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Untuk itu mari kita bersorak, kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah tebus dosa kita di kayu salib dan Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati dan Tuhan sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kakak undang kita semua untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita karena kita mau berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami, dan Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, segala aktivitas kami, biar Tuhan Yesus yang ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kakak undang kita semua untuk lipat tangannya, kita tutup mata kita mau menyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan karena ku tahu
esok, sebab Dia hidup. Ku takkan karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Adik-adik semua, tiba saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi untuk Tuhan, kita mau bersemangat untuk Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik yang manis, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami jadi anak-anak yang pintar, jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati firman yang kami dengar supaya tertanam di hati kami, tertanam di pikiran kami, supaya kami tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi
pagi semua adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak rindu untuk kita menaikkan satu pujian dulu. Ya, adik-adik pasti tahu lagunya ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk, kita tepuk tangan semua ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pujian tadi ada kata haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang ketiga ini adik-adik. Kalau yang haleluya dia bangkit, dia hidup itu kita sudah pernah belajar ya pada bulan-bulan yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang haleluya dia naik. Dianya siapa itu tuh adik-adik ya? Dianya tentu Tuhan Yesus. Naik kemana ya? Pakai apa naiknya? Hari ini kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan. Kalau pada tanggal 13 yang lalu itu, kalau adik-adik lihat di kalender, itu tanggal merah. Tanggal 13 itu tanggal merah. Kalau adik-adik baca di kalender, itu tanggal merah hari libur nasional apa ya? Oh, ternyata hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, naik kemana adik-adik? Yuk, mari semuanya duduk yang baik. Kita akan mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik ingatkan cerita kakak beberapa minggu yang lalu tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Setelah Tuhan Yesus hidup kembali, setelah Tuhan Yesus bangkit, ya bangkit itu dari kematian artinya hidup kembali, ya. Kemana Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus itu beberapa kali adik-adik memperlihatkan dirinya, ya, memperlihatkan dirinya, mau menunjukkan dirinya kepada beberapa murid-muridnya yang bertujuan supaya murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati untuk selamanya. Tuhan Yesus itu pernah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup kembali. Kemudian dia beberapa kali, Tuhan Yesus beberapa kali memperlihatkan dirinya gitu, menampilkan dirinya, ya, atau yang kita sering sebut menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya. Pertama, kepada siapa? Kita tahu pada waktu di kuburan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu Maria, ya. Ibu Maria yang waktu itu pergi ke kubur Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya, ya. Yang kemudian Ibu Maria senang, kemudian dia berlari ke rumah murid-muridnya lalu mengetuk pintu kencang-kencang. Kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus tidak mati lagi, dia sudah hidup, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga pernah adik-adik memperlihatkan dirinya kepada muridnya yang akan pergi ke Emmaus, ya. Di perjalanan dua orang ini
Yesus. Ya, tadinya mereka tidak mengenali, tapi kemudian mereka mengenali. Loh, itu kan tadi kan guru kita yang kemarin itu udah mati di salib, tapi kok tadi hidup lagi, ya. Dan mereka kembali lagi bertemu dengan murid-murid, dengan teman-temannya yang lain juga menceritakan bahwa benar loh, Tuhan Yesus guru kita itu tidak mati, dia ternyata hidup kembali. Saya udah ketemu, ya. Dan kemudian ada lagi adik-adik, pada waktu murid-muridnya pergi menangkap ikan, ya, murid Tuhan Yesus juga menampakkan diri di tepi danau itu. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, lalu murid-muridnya datang ke tepi, lalu mereka sarapan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, berarti benar nih Tuhan Yesus itu tidak mati, karena ada banyak orang yang melihat penampakan Tuhan Yesus, yang melihat Tuhan Yesus hidup kembali, ya. Bahkan pernah satu kali murid-muridnya berkumpul di satu ruangan, ya. Mereka sedang membicarakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin mereka juga sedih, ya. Lagi sedih, tapi mereka bilang, ya tapi Tuhan Yesus tuh nggak mati loh. Berapa kali kita ngelihat kok Tuhan Yesus nggak mati. Tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus muncul di tengah mereka. Mereka kaget, ada juga yang takut. Karena apa adik-adik? Mereka pikir itu hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, ini aku. Coba lihat, aku ada dagingnya, ada tulangnya. Kalau hantu itu tidak ada daging, tidak ada tulangnya. Dan waktu murid-muridnya melihat, oh benar, ini Tuhan Yesus, guru yang mereka sayangi. Dan juga yang menyayangi mereka. Dan adik-adik mereka senang, adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus tidak mati. Lalu satu kali Tuhan Yesus membawa mereka untuk pergi ke satu tempat. Nih, Tuhan Yesus bercerita kepada mereka, mengajarkan kepada mereka bahwa ini dikasih PR nih adik-adik, dikasih tugas murid-muridnya pada waktu itu. Kamu semua murid-muridku, ya, kamu harus berceritakan kepada orang lain bahwa aku tidak mati untuk selamanya. Aku hidup dan semua orang harus hidup baik, harus hidup benar. Nah, murid-muridnya bilang, "Ya Tuhan, saya mau. Nanti kalian cerita ya kepada teman-teman yang lain, kepada orang-orang lain." Nah, begitu adik-adik. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, sedang berbicara, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat perlahan-lahan, naik, dan menghilang di balik awan. Ternyata pada waktu itulah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, surga itu rumah Tuhan Yesus, ya. Jadi pada waktu itu murid-muridnya melihat dan menyaksikan, loh, kok Tuhan Yesusnya makin tinggi, terangkat terus tinggi dan menghilang. Kemudian ada malaikat yang turun dan berkata, murid-muridnya masih melongo nih, guru pergi, guru tinggalin kami, kan udah hidup lagi, kirain mau tinggal sama kami terus. Sekarang guru tinggal naik ke surga, kami ditinggal sendiri. Tapi malaikat ini bilang apa? Kalian yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya Tuhan Yesus akan datang lagi nanti untuk yang kedua kalinya. Datang lagi ke dalam dunia, pakai apa? Bukan pakai helikopter, bukan pakai pesawat Garuda, bukan pakai sayap terbang, tapi dia akan turun dari surga. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik mau tahu filmnya? Kakak punya filmnya tentang kisah ini. Coba adik-adik perhatikan baik-baik. Kita akan saksikan bersama-sama film tentang kenaikan Tuhan Yesus.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, bagaimana adik-adik? Bagus tidak filmnya? Adik-adik mengerti tidak
melihat film tadi? Ya, itu film yang menceritakan apa yang tadi kakak ceritakan, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup, ya. Dan kemudian yang terpenting adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya. Apa tadi tugasnya? Yaitu mereka harus menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus itu, ya. Lalu juga berbicara kepada teman-teman yang lain untuk belajar mau hidup benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan kakak kepada adik-adik semua di rumah. Mau tidak kita seperti murid-murid Tuhan Yesus itu yang mau menjalankan tugas yang Tuhan Yesus berikan? Karena tugas itu juga harus kita kerjakan, ya. Kita juga harus mau bercerita kepada teman kita yang lain, ya, kepada keluarga kita yang lain tentang siapakah Yesus itu. Adik-adik tahu kan siapa Yesus itu? Yesus adalah anak Allah yang hebat, Tuhan yang hebat, yang pernah mati, menebus dosa, tapi kemudian hidup kembali pada hari yang ketiga. Dia mengasihi semua manusia, ya, dan dia mengampuni semua dosa manusia. Tuhan Yesus itu baik. Nah, adik-adik mau menjadi saksi Tuhan, itu namanya saksi Tuhan, adik-adik. Kalau kita bercerita tentang Tuhan Yesus, ya, kita menceritakan kembali tentang Tuhan Yesus kepada anak teman-teman yang lain, ya. Atau kita juga bisa begini, adik-adik. Kok saya nggak bisa cerita tentang Tuhan Yesus? Adik-adik bisa melakukan hal yang sederhana. Misalnya, ketika adik-adik melihat ada teman adik-adik nih yang nakal, ada teman-teman adik-adik yang melakukan sesuatu yang tidak baik, adik-adik bisa berbicara, nggak boleh nakal, nggak boleh pukul teman yang lain, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbicara bohong, nggak boleh berbicara kasar, ya. Karena Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan kita. Kita harus hidup benar, harus hidup baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, begitu adik-adik. Tapi, ya, sebelum kita berbicara kepada orang lain, kepada teman lain, jangan nakal lo kamu, jangan pukul teman kamu, nggak boleh tendang-tendang itu kaki, nggak boleh pakai tendang teman, ya, pakai tendang bola boleh di tempat lapangan gitu, ya. Kita sendiri juga harus sudah belajar untuk jadi anak yang baik. Nah, adik-adik, ini kisah cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ada di mana? Ada di surga. Kalau begitu Tuhan Yesus nggak ada di dekat kita. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa. Dia ada di surga, dia juga ada di dalam hati, dia juga ada di sekeliling kita. Dia melihat dan memperhatikan setiap hidup kita anak-anak Tuhan. Nah, mari adik-adik kita akan berdoa, ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari semuanya lipat tangan dan tutup matanya serta ikut kakak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus hidup, naik ke surga, dan akan datang kembali ke dalam dunia. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang hebat, yang juga ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Pakai kami sesuai kemampuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya adik-adik. Nah, untuk pertama kita mau belajar ayat hafalan khusus untuk kelas besar dulu ya. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekali lagi ya untuk kelas besar. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, itu saja untuk kelas besar. Untuk ayat hafalan kelas kecil, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus terangkat ke surga. Sekali lagi untuk kelas kecil ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus terangkat ke surga. Ya, itu saja adik-adik untuk ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Dan dikirim melalui grup WA. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis minggu ini. Sampai jumpa di ayat hafalan kita berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena minggu depan kita akan kembali bertemu di ibadah online Abi Ciujung. Adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya apa yang kami dengar, setiap firman yang kami dengar dapat tertanam di hati kami, dapat tertanam di pikiran kami, supaya kami tumbuh jadi anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, minggu depan kami akan bertemu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sampai bertemu kembali di ibadah online Abi Ciujung minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Tal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah
tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Halo, ayat hafalan hari ini adalah Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain juga. Amin. Makasih. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Amin. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Hari ini aku bakal menghafalkan ayat hafalan Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Makasih. Amin.